Gunung Ireng, satu tempat yang disebut dengan bangga oleh masyarakat lokal dan juga satu tempat yang sempat viral karena menawarkan view sunrise yang sangat luar biasa. Tahukah kamu tentang sejarah lengkap dan cerita di balik keberadaan Gunung Ireng itu sendiri? Bersama kita pagi hari ini dengan Ibu Sri Mulyaningsih yang akan menjelaskan kita tentang apa dan bagaimana fenomena alam yang terjadi di sekitaran Gunung Ireng. Gunung Ireng itu apa sih Bu sebenarnya Bu? Yang menarik ya? Iya, yang menarik dari Gunung Ireng, kenapa sampai banyak orang datang ke sini? Ya, biasanya kan dipakai untuk prewedding ya, Iya. untuk prewedding. Kemudian kalau malam-malam suka ngelihat Milky Way. Oke. Pagi-pagi sunrise, sore-sore sunset gitu ya. Iya. Tapi nggak cuma itu Mas. Oke. Di sini itu ada Gunung Api Purba. Wow. Jadi nggak beda dengan Gunung Langgren. Kalau Oke. Mas Restu kan biasa Gunung Langgren ya. Iya. Nah di sini ini lebih lengkap dibandingkan sana. Oke. Jadi yang lagi viral, yang lagi banyak diburu adalah matahari terbit. Nanti kita akan lihat ya, akan. lihat situasi di sana. Siap. Geologinya kayak apa sih gitu. Oke, ya. Karena geologi yang sungguh menarik di sini. Nah. Bahkan Mas kalau mau tahu ya, Iya. Gunung Ireng saat Iya. ini itu memiliki SK Gubernur sebagai kawasan cagar alam geologi. Sama seperti Ngelanggeran juga. Dan sudah ditetapkan oleh Menteri SDM sebagai G-Heritage. Wah, ini itu kebanggaan tersendiri bagi ternyata warga menarik ya. Serumbung, ya. Satu cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Betul. Tapi pagi hari ini akan kita eksplor bareng-bareng dengan Ya, Bu Sri. kenapa harus dikasih predikat itu? Benar. Nanti perjalanannya seperti apa kita akan simak lebih lanjut. Klik like, subscribe, and follow. Jangan lupa tombol jempolnya. Kemudian klik subscribe untuk terus mengikuti perjalanan kita bereksplorasi tentang bentang alam dan geologi ya, Gunung Ireng. Yuk silakan. Oke, pagi ini masih dari Gunung Ireng ya. Kita sampai di satu site pertama yang menarik. Saya melihat di sini perlu kita jelaskan nih Bu. Sesuatu yang aneh banget ini bentuk batuannya ya. Bisa mungkin dijelaskan ke teman-teman yang melihat. Jadi tadi saya cerita ada Gunung Api Purba ya. Inilah materialnya si Gunung Api Purba itu. Oke. Warna putih, ini bukan dicat, tetapi ini adalah alterasi. Ubahan dari ketika batu ini naik ke permukaan, ada air tanah. Kemudian air tanah itu dididihkan, mendidih, menguap, membawa zat-zat yang ada di sini. Ini ciri khas dari gunung api yang ada letaknya di daerah sentral atau di daerah dekat dengan kawahnya. Nah, yang lain itu adalah seperti ini. Ya, di sini ada bom, ya, bom gunung api. Bom gunung api, juga ada blok. Dan blok ini adalah material gunung api yang diendapkan secara balistik. Jadi hasil erupsi langsung kemudian diendapkan secara balistik. Jatuh ke dalam kawah. Tapi kalau balistik itu apa Bu? Balistik itu dijatuhkan gini. Oke. Nah, kayak ada peluru dilontarkan ke atas, dilemparkan, kemudian jatuh lagi ke tempat semula. Gitu. Tapi kalau teman-teman tadi kita jalan ya, itu tadi ada yang disebut dengan bloki lava. Jadi apa itu bloki lava? Bloki lava adalah seperti ini. Nah, ini adalah bloki lava. Lava adalah magma yang mengalir hingga ke permukaan bumi, kemudian membeku di situ. Sayangnya si magma itu menyentuh air laut, juga air laut. Tapi air lautnya tidak terlalu dalam. Ya, tidak terlalu dalam. Buktinya apa? Tidak terlalu dalam, masih ada warna merah. Ini adalah oksidasi. Jadi semua ada arti. Jadi lava tadi kemudian membeku dengan cepat karena ada air yang dangkal tadi, tetapi sekaligus di situ masih ada udara bebas yang menyebabkan ada oksidasi. Nah, itulah yang terjadi di lokasi ini. Untuk yang data berikutnya masih banyak di situ nanti, Mas. Jadi kalau ngomongin bloki lava ini enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Jadi bloki lava sendiri ini kemudian ada oksidasi. Berarti ada satu perbedaan suhu. Betul. Se-ekstrim itu kan? Ya, se-ekstrim itu. Jadi suhunya si lava tinggi sekali. Bisa mencapai 900 sampai 1000 derajat Celcius. Kemudian lingkungan di sekitarnya itu dingin. Sangat dingin bahkan ya, karena di dalam air laut. Karena dari suhu yang sangat tinggi menuju ke sangat yang rendah, yang suhu yang sangat rendah,
maka kemudian dia cepat membeku, tetapi sekaligus dia akan memfragmentasi diri. Nah, ketika memfragmentasi diri, dia nggak akan crack-crack gitu, akan mengalami retakan-retakan. Tapi posisinya masih ada di tempat itu. Oh, cirinya gitu. Bu kalau di sini? Ini nih, ini. Jadi kayak kalau anak di sini ada Mas Pram ya, Mas Pram sama Mbak Feni, sama Mas siapa tadi yang STTNAS sama UPN tadi ya. Ini itu adalah lava tadi. Lava itu adalah batuan panas cair. Okay. Ya, batuan lava panas cair, tapi dia di permukaan bumi. Ada nggak Bu fenomena yang membedakan antara lava yang tidak tersentuh suhu ekstrim dengan lava yang tersentuh suhu ekstrim? Ada di sana tadi. Di sana. Tenang saja masih ada. Jadi teman-teman selalu ikuti channel ini sampai akhir nanti, supaya teman-teman juga bisa tahu nih perbedaan batuan, nggak cuma untuk ngelempar temen gitu. Tapi tahu sejarah dari batu itu sendiri. Ini kemudian namanya bom, Mas. Bisa membedakan. Itu. Bom ya, Bu? Ya, bom. Ternyata batu itu ya ada jenis bomnya. Ada. Kenapa disebut bom, Bu? Karena dilontarkan secara balistik kayak bom. Oke, berarti namanya batu bom. Nah, dari batuan ini juga menyentuh air enggak? Menyentuh air kebetulan. Makanya bentuk crack. Ada cracknya ini ya, Bu ya? Iya, cracknya. Oke. Tapi kita lihat cracknya nggak kena di mana-mana ya, hanya di sini saja. Hanya di fragmen itu saja. Jadi keren sekali. Kalau kita ngelihat, kalau saya orang awam Bu, karena kebetulan juga ada di wisata, melihat batu ya ini barang atos gitu, benda keras gitu. Tetapi begitu ketemu dengan Bu Sri, saya jadi malah penasaran sebenarnya fenomena apa yang terjadi tentang bentang alam, kemudian bebatuan ini ternyata ada cerita yang sangat menarik. Iya, betul. Kalau kita lanjutkan atau masih ada sesuatu yang perlu saya lihat Bu di sini, Bu? Kalau ini bentuknya seperti jamur, ini penyebabnya apa Bu? Ini yang disebut dengan bloki lava tadi. Jadi dia berada di atasnya jadi aliran lava itu keluar, kemudian dia akan menyebar. Nah, akan menyebar seperti jamur tadi. Kemudian dia akan bentuk seperti itu bloki lavanya itu. Jadi atasnya memang keluar gitu, bawahnya munggah. Naik. Ya, jadi naik ya. Jadi ini menyentuh air tanah. Kalau itu ada di darat ya. Tapi karena ini berada di laut, air laut yang masuk ke dalam tubuh batu itu. Berarti indikasinya daerah sini dulunya adalah lautan. Sentral dan berair. Periodenya Bu? Ya saat itu juga. Maksudnya periode terjadinya itu pada periode tahun kapan? Oh gitu. Kalau tahunnya harus dating ya Mas. Harus dating. Tapi bisa diperkirakan enggak? Bisa diperkirakan. Jadi kalau kita bandingkan komposisi mineral yang ada di sini dibandingkan dengan ngelanggeran. Kalau ngelanggeran itu materialnya komposisinya andesit hornblende. Itu di dalamnya ada kandungan OH Na ya, Na plus OH gitu. Tetapi kalau di sini andesit piroksin. Andesit piroksin itu dicirikan oleh kandungan Fe. Jadi Fe-nya lebih tinggi dibandingkan dengan Na-nya. Bahkan di sini nggak ada hornblende-nya. Secara kasat mata nggak kelihatan? Nggak kelihatan, nggak ada. Secara mikroskopis pun juga nggak kelihatan karena memang nggak ada hornblende. Kalau di ngelanggeran ada hornblende itu artinya diferensiasi, proses asimilasi atau ubahan magma yang mengisi di dalamnya itu sudah lanjut. Tetapi yang di sini masih di bawah. Kalau istilahnya itu kalau kita memasak nasi, kalau ngelanggeran itu sudah jadi bubur, di sini masih menjadi nasi. Iya. Gitu. Tapi kalau nasi sudah jadi bubur kan nggak bisa bisa jadi balik nasi lagi ke sana. Keren, luar biasa. Iya. Kita lanjut Bu. Oke. Wah, ini semakin kesini spotnya semakin menarik. Mohon izin untuk copot masker ya, karena medannya semakin keren ini. Dan view-nya dengan udara yang cukup luar biasa harus kita nikmatin. Mohon izin ya teman-teman untuk copot masker. Jadi ini ada di spot kedua, masih dengan Bu Sri. Nanti ada sesuatu yang menarik di sini yang nanti akan beliau jelaskan. Saya akan mendekat ke beliau. Kita melihat lebih dekat batuan dan juga fenomena yang terjadi gitu. Halo Bu. Halo, ya, ketemu lagi. Di spot kedua ya Bu ya? Ya, betul. Oke, saya tak cari tempat dulu Bu. Oke, yang nyaman ya. Nah ini kalau saya lihat tadi dari depan ada satu hal yang berbeda. Kalau depan tadi saya menyebutnya sih batu padas Bu ya? Ya batu. Batu padas. Batu padas. Orang awam menyebutnya gitu kali. Ya mungkin ya. Nah ini kayaknya sih lebih solid ya Bu ya? Ya.
Ini apa ini, Bu? Namanya daik, Mas. Daik. Nah, retas ya, retas atau gang. Itu adalah kalau gunung api itu kan butuh jalan keluar untuk bisa menuju ke permukaan. Ini jalannya. Oh. Nah, jadi kalau orang mau melahirkan itu dari rahim menuju ke jalannya itu untuk keluar, krocot. Oke, dari maksudnya jalurnya ini dari dapur mahmanya. Dari dapur mahma. Dari dapur mahma mau keluar. Iya, mau keluar. Ini jalurnya. Oke, kemudian jalur itu ditandai dengan apa, Bu? Ini namanya batuannya adalah daik yang kayak papan-papan ini. Ya, yang batu-batu yang kayak papan-papan ini terus ke arah sana. Itu adalah yang disebut dengan daik tadi. Nah, kalau saya lihat kan ada intrusi namanya. Intrusi ya. Iya, intrusi. Jadi lava yang keluar tadi atau gimana? Kalau lava itu kalau sudah keluar. Sudah keluar. Nah, kalau ini bukan lava, namanya daik. Daik. Nah, kalau yang disebut dengan daik itu yang memotong bidang perlapisan batuan. Oke. Itu namanya daik. Nah, kalau yang garis-garis berlipat-lipat ini penyebabnya ya karena itu tadi. Ini sebenarnya bukan berlipat-lipat, tetapi ini adalah bentuk kekar-kekar kolom. Kekar kolom, bentuk kolom-kolom. Ini kan seperti segi lima ya, Mas ya. Nge. Segi lima. Nah, segi lima itu yang disebut dengan kolomnya tadi. Oh, oke. Nah, cuman kalau lava biasanya kekar kolomnya itu tegak-tegak begini. Jadi berdiri. Gitu. Kalau daik itu biasanya tidur kayak gini, planar gitu. Tapi karena ini ada di sini di leher, maka miring dia. Jadi miringnya bukan berarti di situ karena ada proses tektonik yang sudah berperan. Tapi ini lebih cenderung karena dia masih berada di leher. Di lehernya. Leher gunung api. Belum keluar ya? Belum keluar. Terus keluarnya jalurnya kemana? Ini arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Nah, jadi sepanjang ini, sepanjang ke sana, terus nanti ke atas itu membentuk lava karena dia berada volumenya kecil ya, Mas ya. Ini tidak seperti kalau kita membicarakan Ngelanggeran atau membicarakan Gunung Merapi gitu. Ini volumenya kecil, jadi mahmanya itu tidak seperti volume kolam mahma gitu ya, enggak, tetapi ini ngalirnya sedikit-sedikit gitu. Nanti akan ada lagi ini. Jadi ke arah sana itu sudah membeku langsung membentuk bloki lava. Jadi tidak ada lava yang masif gitu ya, tetapi ini sudah membentuk bloki-bloki lava. Karena langsung keluar ke air. Langsung keluar ke air? Ke air, jadi air laut tadi. Sama kayak yang di atas tadi ya? Betul, bloki lava. Oke. Kemudian, tapi kalau sini bloki lavanya masih gede-gede. Masih bentuk planar-planar gitu. Oke. Sebentar Bu, ini kalau saya lihat ada beberapa hal yang berbeda antara jenis batuan yang di sini, ini di jalur mahmanya, kemudian ada garis di situ sampai ke sini, ini berbeda batuannya Bu. Yang ini ya? Iya. Nah ya, ini namanya adalah backing effect atau ini sama ini. Nah, ini beda. Ini yang diintrusi, ini yang mengintrusi. Oke. Jadi lewat ini ada dindingnya gitu ya. Jadi waktu itu ada rekahan. Rekahan itu berada pada batuan ini. Kemudian ini lewat. Lah, batuan ini namanya adalah baking effect atau efek panggang, efek bakar. Iya. Karena panas menyentuh yang dingin. Sampai berapa sih Bu derajatnya? Kalau yang ini sampai 1200 nih. Tapi kalau yang ini ya mungkin ya 30-40 gitu ya. Oh, berarti ekstrim ya? Iya, jauh sekali. Kalau ini 30-40 itu kan kalau di suhu kamar 25 gitu ya. Tapi kalau ini karena berada di bawah permukaan bumi ya suhunya lebih tinggi, kan ada gradien geotermal namanya. Oh, gradien. Asik ini. Iya. Saya lebih tahu lagi nih. Yang panas sampai ngati tapi jebule waktu itu pernah panas gitu. Nah, iya. Nah, ini kalau di sini bentuk batuannya kan macam-macam Bu. Betul. Jadi ada yang keras kayak gitu, kemudian ada yang ini ya, yang kayak lebih rapuh gini ya. Namanya breksi. Breksi itu adalah batuan yang fragmental. Kebetulan kalau ini kan masih vulkanik, jadi breksinya breksi vulkanik. Ada juga yang breksi non vulkanik, yang bukan vulkanik ada yang diendapkan di dalam air gitu ya. Hasil dari erosi batuan yang sudah ada sebelumnya. Tapi kalau ini adalah breksi vulkanik. Dan kebetulan juga breksi vulkanik ini adalah breksi kepundan. Breksi kepundan di atas berarti? Bukan di atas, di bawah kepundannya. Oh, di bawah. Jadi yang pada waktu itu dinding kepundan. Ya ini kan kepundannya. Iya. Ini rekahannya, yang sisa rekahan. Nek saya biasa bawa tamu tebing breksi itu beda Bu? Beda sekali. Kalau yang ini itu di dindingnya tadi, dinding kepundannya. Makanya disebut sebagai breksi kepundan. Gitu. Cirinya apa? Ada yang sangat runcing nih Mas.
Ini runcing sekali. Jadi ini runcing sekali. Ini seperti ini aslinya ya dari sini dulu. Ya dulu. Tetapi ini produk yang lama. Yang ini produk lama. Nih. Ini. Ya bisa saja ini adalah breksi sesar, bisa. Bisa breksi sesar karena pada waktu itu ada proses pensesarian yang membentuk rekahan ini. Baru kemudian lewat ini. Tapi karena isiannya adalah batuan di sekitarnya, maka dikatakan sebagai breksi kepundan. Breksi kepundan sebenarnya juga breksi sesar gitu. Cuman ini khas sekali di daerah vulkanik. Kalau breksi kita bilang itu breksi sesar, yaitu khas di sesarnya saja. Kita bicara mengenai sesarnya saja. Tetapi kalau yang ini kita bicara sesar ya ada di vulkanik. Oke. Nah bedanya apa sih? Nah kita pindah ke sini Mas. Pindah ke sini. Di Mbak Feni itu ada rekahan, ya rekahan. Rekahan ini adalah rekahan sesar yang tadi saya bilang. Nah ini rekahan saja. Mungkin Mbak Feni lebih mendekat biar teman-teman yang melihat video kita bisa. Ya ini yang miring itu yang ada deformasi sesarnya itu namanya sesar. Miring terus ada patahan ini Bu? Iya betul, yang patah ini. Itu adalah sesar post volcanism. Kalau yang tadi itu adalah syn volcanism, kalau yang ini post volcanism. Berarti setelah gunung api. Nah, produknya apa? Ya breksi sesar juga. Ini breksi sesar nih. Ini breksi sesar, ini breksi sesar, ini. Beda kan? Meskipun kejadiannya sama dengan itu, tetapi ini kenampakannya berbeda. Tapi periodenya sama lagi? Beda lagi. Ini setelah vulkaniknya. Kalau yang itu syn selama vulkanik berlanjut. Itu. Nah ini Bu, kalau kita ngomongin sunrise kan otomatis ada di tempat yang tinggi. Betul. Nah kalau diukur ketinggiannya dari permukaan air laut. Iya. Yang sekarang atau yang dulu? Kalau dulu bagaimana, kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang 200 sekian ya, 200 meter di atas permukaan laut. Ya. Kalau dulu ini ada di laut. Ini ada di bawah airnya laut. Terus kok bisa naik? Pengangkatan. Pengangkatan tektonisme. Disebabkan karena tektonisme. Jadi, apa itu tektonisme? Tektonisme ini setahu saya ya ada pergerakan terus dari gempa. Ada gaya yang menyebabkan ada pergerakan yang ada di kerak bumi. Bersifat membangun, bisa bersifat merusak. Itu tektonisme. Iya berbeda. Berbeda dengan gunung api. Ada yang beda, ada yang sama. Kalau yang ini tadi. Yang ini juga tektonisme awalnya. Kemudian dilalui oleh magma karena kebetulan rekahannya tadi menghubungkan tubuh magma dengan permukaan bumi. Tapi kalau yang seperti ini tidak menghubungkan lagi. Logikanya saya loh ini anggap jadi ada lempeng yang bergerak namanya tektonisme, kemudian kebetulan bertemu dengan magma, akhirnya terjadi vulkanisme. Betul. Oke, mantap, keren sih. Jadi saya baru tahu Bu, karena setahu saya selama ini ketika ada wisatawan datang pun yang kita sampaikan kan tentang bentang alam, luas wilayah, posisi, aktivitas masyarakat, apa yang bisa dinikmati. Nah ini kita bisa lebih dalam lagi. Gampang Mas kalau itu Mas. Besok kalau ada tamu lagi ngajak saya. Nah ini saya nggak nyambut gawe Bu. Jadi ini lagi ke sana ya. Kita back to the field. Ya, agak maju dikit, yang ada fragmennya. Hati-hati Mbak, hatus. Nah, sudah di situ. Ya, itu adalah lavanya. Ya, lava yang mengalir. Asalnya dari mana? Dari situ tuh. Dari situ. Dari gundukan itu. Ini? Ya, itu asalnya dari situ. Jadi keluar, kemudian itu kan Mbak Fani bisa nggak balik ke sana? Yang tegak-tegak itu. Rekahan tegak-tegak. Nah, betul. Itu adalah jalan keluarnya. Kemudian mengalir ke sini. Jalan mengalir ke sini. Jalan mengeluar ke sini. Nah, itu di posisi itu. Berarti bentuknya lelehan itu? Iya, betul. Ini lelehan. Lelehan lava. Dulu lelehan lava. Kemudian membeku. Posisinya membeku di situ. Modelnya kayak Gunung Merapi itu kalau bahasa kubah lava. Iya, tapi ini ngalir. Karena encer. Nah, kemudian numpuk dia. Ada yang numpuk, itu di atasnya Mbak Fani, ya, di atasnya itu yang numpuk, jadi gundukan di atasnya, itu masih lava,
periode lelehannya sama? Sama. Oh, sama. Cuman mungkin beku. Beku langsung, naik. tapi naik, ada yang tumbuh naik membentuk kubah lava. Iya. Nah, itulah yang disebut dengan kubah lava. Oke, lengkap toh di sini? Lengkap sekali. Bu, ini saya lihat, ini kan kalau zaman saya SMA dulu ada tanaman perintis gitu ya, lumut dan lain sebagainya yang bisa tumbuh di atas batu. Nah, kalau itu kan kayaknya bukan lumut, Bu. Apa itu, Bu? Anggrek itu. Lah kok anggrek? Biasanya setahu saya anggrek ini nempel di pohon. Mestinya ya. Ini kok nempel di batu gitu ya. Dan itu nyelempet di situ saja gitu ya, nggak kemana-mana. Saya belum pernah diceritain sama orang-orang sini kalau itu tuh adalah ditanam gitu. Kalau bisa juga itu dibawa oleh burung, kata siapa tadi? Itu dibawa oleh burung gitu, bisa saja di situ. Tapi ini kalau musim hujan itu ngerembuyung gitu, bisa banyak gitu. Tapi kalau musim kemarau seperti ini cuma satu aja, dan ini nggak pernah mati. Nggak berbunga ya, Bu ya? Pernah berbunga, nggak pernah berbunga juga. Cuman kebetulan saat ini kok tidak berbunga dia. Gitu. Dan itu adanya di situ. Ada yang pernah ngambil tapi dibawa pulang nggak hidup, mati. Gitu. Kenapa bisa tumbuh? Ada pengaruh mineral dari... Yang jelas di sini ada CA-nya, Mas. Ada CA. Ada CA. Jadi kalau orang berbicara mengenai geowisata itu biasanya ngomongnya itu abiotik ya. Abiotik, batuannya alamnya. Abiotik ini ya alamnya lah ya, yang nggak hidup. Batuan. Kemudian bicara mengenai biotik. Biotik itu ya yang hidup. Ada tanaman, ada hewan, ada manusia juga ada di situ. Dan ada culture-nya. Nah, kebetulan ini adalah ciri khas yang ada di sini. Jadi kalau batuan ini kan banyak mengandung Ca karena tadi andesit piroksin. Piroksinnya banyak Ca, CaFe gitu ya. Maka tumbuh dia. Tapi begitu sudah berada di tempat yang lain yang Ca-nya kurang, ya mati jelas. Berarti bisa jadi ini jangan-jangan cuma ada di sini nih. Bisa jadi ya, karena begitu dibawa pulang mati. Iya, gitu. Harus dilestarikan ini. Nah, ini satu doang, Bu. Ada kemungkinan ada di tempat lain juga. Ada di tempat lain juga. Memang tumbuhnya di sela-sela batu Betul. Seperti ini. Dengan kandungan Ca. Iya, kayaknya dengan kandungan Ca gitu. Nah, kita juga lihat ini kan di sekitar gini kan banyak jati ya. Sementara di bawah situ tinggal dikit aja kan, nggak ada jatinya ya. Nah, itu juga ciri-ciri khas seperti itu. Ciri khas kenapa di tanaman jati, ada tumbuh jati banyak di sini karena ada Ca-nya. Tapi kalau yang sana kan nggak ada Ca. Itu kan formasi Oyo itu. Ada Ca tapi kecil, sedikit aja sehingga jatinya nggak terlalu berkembang baik. Tidak terlalu berkembang baik. Apakah Ca itu akhirnya mempengaruhi kualitas jati? Betul, jati. Memang iya berkualitas. Biasanya emang begitu. Saya ingat ketika Bu, kita ngomongin dengan teman-teman pengusaha mebel dari Jepara, banyak mengambil jati itu dari sini karena satu kualitas jati yang keras, bagus gitu ya. Dari daerah Gunung Kidul, karena memang pengaruh dari Ca alam, dari batuannya, mineralnya. Kalau ada lagi yang perlu diekspor atau ini masih? Itu tuh di situ tuh sebenarnya ada yang menarik sekali di sini. Saya tuh biasanya nggak sampai memperhatikan seperti karena biasanya ya sama aja gitu karena batuan gunung api pasti ada bomnya. Tapi ini bomnya sungguh indah ini. Ini bom gunung api yang indah sekali. Oh iya, ini kayak onde-onde loh Bu kalian. Iya betul. Jadi luarnya solid, tapi di dalamnya ada rekahan-rekahannya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi bom ini dulu diendapkan dalam kondisi ini masih lepas-lepas, masih belum belum membeku secara sempurna. Ini sebenarnya dari seluruhnya. Ya. Tetapi karena dia berada di dalam air dan disuruh membeku dengan cepat gitu ya, maka menjadi fragmental. Lebih banyak bomnya gitu ya. Tapi belum membatu, sehingga kemudian ini adalah jatuhan balistik besar gitu. Langsung melesak masuk. Namanya bom sak. Nek saya bayangke ya, ini ibarat kata gundukan lava yang belum membeku sempurna. Belum membeku sempurna. Kemudian ada batu. Tapi suhunya udah dingin. Ada batu dari dalam yang terlontar secara vertikal, kemudian jatuh bebas di sini. Kemudian turun menerjang formasi ini. Batuan yang belum membeku sempurna ini. Bentuknya namanya kayak gini. Iya, jadi bom sak namanya. Ini jadi kalau teman-teman melihat lebih dekat ya. Jadi ini mulus banget. Jadi kayak satu batu solid lah. Kalau bayangin undi-undi,
Ini kulitnya undi-undi. Di dalam ini kacang hijaunya. Kita bayangkan seperti itu. Nah, uniknya di sini sih ya, Bu. Itu ada striasinya tuh. Apa Bu bahasanya? Bu? Striasi. Striasi. Nah, ini nih. Masih sama Bu Sri ya? Itu ya. Striasi apa? Jadi kalau ada batu yang besar masuk melesak itu kan akan membentuk seperti cekungan. Okay. Seperti rusak Iya. di satu sisi gitu loh. Iya. Ini striasi namanya. Ini juga, ini striasi namanya. Jadi ini juga striasi. Masuk melesak gitu ya. Gitu. Menarik. Terus bentuk rekahan-rekahan ini sesar-sesar kecil gitu loh. Karena biasa langsung. Oh ya? Iya. Yang seperti ini. Saya juga baru ngelihat ini di sini. Di tempat lain belum ada. Tempat lain baru. Jadi selain sunrise di sini ternyata yang unik ono onde-onde ning atas. Rasa dicokot. Rasa dicokot. Cokotan ben rompal untukmu. Oke, menarik ya. Ya. Geser Bu, tempat lain. Oke, ya. Oke. Satu lagi ya. Masih ada tempat lain yang akan kita kunjungi. Ada spot yang dengan cerita yang berbeda lagi, masih berkisar tentang batuan yang ada di Gunung Ireng, Serumbung. Kenapa kok namanya Ireng? Kenapa kok namanya Ireng? Tuh. Bukan karena lali male ya Bu? Bukan karena gosong. Bukan karena gosong, tapi kita akan jelaskan di sana. Tuh. Kita ajak teman-teman untuk melihat lebih lanjut tentang spot yang berikutnya. Ya. Biar penasaran, terus ikutin channel ini. Jangan lupa klik like, subscribe, follow, komen. Kalau ada pertanyaan nanti akan dijawab sama admin.